Sunday semua. Hari ini kembali kita akan beribadah sama-sama. Walaupun mungkin Anda yang menyaksikan online Sunday Service ini masih ada di rumah masing-masing. Kita belum bisa beribadah sama-sama. Tetapi saya percaya perlindungan, penyertaan, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan terus ada bersama dengan kita. Amin. Dan kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau nyembah sama-sama. Tapi kita mau buka di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh ucapan syukur kami terus melimpah Tuhan. Saat kembali kami boleh ada di minggu ini Tuhan, minggu yang baru. Dan hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Walaupun mungkin kondisinya kami masih ada di rumah kami masing-masing, belum bisa berkumpul. Tetapi kami percaya bahwa roh kami bersama-sama menyembah Tuhan dari tempat kami masing-masing. Dan hari ini Tuhan kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami, bawa penyembahan kami yang terbaik. Karena kami tahu bahwa penyembahan yang terbaik bukan hanya hari ini. Kami percaya seluruh hidup kami adalah penyembahan kami kepadamu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Mari katakan amin. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. You're faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I'll live to honor you.
worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to give my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. We give everything to be with you, everything to be with you. Oh, kami hidup untuk menyembahmu, kami hidup untuk menyenangkanmu. Oh Yesus, 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 ini yang kami mau, bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Hidup kami penyembahan, hidup kami persembahan kami kepadamu. Haleluya. Shanarabashane, shanararayamashanaramo, kiniaratakaralayamashe, huramanalayamashanarara, hinaralayamashanarabaralayamashanne, shikarabaratakaralayamashanne. Kami tahu Tuhan, firman-Mu berkata di Mazmur 91 ayatnya yang ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisi kami Tuhan, dan 10.000 rebah di sisi kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Ini doa kami Tuhan, hari-hari ini kami percaya perlindungan-Mu atas kami sempurna. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan. Lewati gunung lembah kami mau terus taruh pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadap
firman kami Tuhan. Walau langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, kau beserta kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami gak akan pernah ragu, kami gak akan pernah bimbang akan janji-Mu Tuhan. Kami terus berharap di dalam Engkau karena kami percaya nama-Mu penuh dengan kuasa. Dan saat kami berkata dan kami percaya pada nama Yesus itu, kami percaya kuasa itu pun ada di dalam kehidupan kami. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan hari ini. Kami tahu Kau terus bekerja di dalam kehidupan kami, mempertajam panggilan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan pastinya. Dan walaupun dalam keadaan ibadah online seperti ini, saya yakin dan percaya juga kita tetap bersyukur sama Tuhan. Karena saya yakin Tuhan tuh udah teramat baik buat hidup kita. Amin. Oke saudara, seperti tema tahun ini di Home Church, ini kita ngomongin soal panggilan, gitu, calling. Bagaimana hidup kita, sudah kita mengetahui calling kita, bagaimana kita juga melakukan. Namun di bulan ini kita akan ngebahas tentang what if, bagaimana jika kita sebagai anak Tuhan tidak melakukan panggilan tersebut. Untuk itu saya sedikit agak membahas yaitu Musa. Sedikit sinopsis terkait Musa pastinya. Musa itu lahir sebagai orang Israel sebenarnya, tapi dia diangkat anak sebagai orang Mesir, ya pastinya Firaun. Kita tahu ceritanya bahwa sebenarnya Musa mendapatkan sebuah tugas daripada Tuhan dan dia disuruh membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Namun kita akan membaca terlebih dahulu di Keluaran 3 ayat 7-10. Mari kita sama-sama ya. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka,
Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tanah orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Aku telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Dari ayat yang kita baca, saya berkesimpulan bahwa ini adalah tugasnya Tuhan buat Musa. Dari sini saya mencoba merenungkan apa yang menjadi tugasnya si Musa. Itu berbeda dengan panggilannya Musa. Sebenarnya tugas itu diberikan Musa untuk keluar membawa orang Israel. Tapi kita coba bedah satu-satu ya. Kita tahu bahwa ceritanya Musa, waktu dia pertama kali ngomong kepada Firaun, pastinya dia takut-takut pasti kan awalnya. Dan dia pun kalau kita lihat dari Keluaran 3 itu, dia juga melihat bahwa dirinya kayaknya siapa saya, dia merasa minder, dia juga merasa bahwa dia tidak sanggup, tapi dia tetap lakukan. Nah, kalau kita lihat dia ketika ketemu Firaun, memang Tuhan sengaja juga membuat keras hati Firaun, dan itu juga akhirnya Tuhan memberikan tulah kepada orang-orang Mesir. Di situ kita bisa melihat bahwa betapa luar biasanya Tuhan buat hidupnya orang Israel pastinya, dan untuk hidupnya Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana waktu Firaun sudah memperbolehkan mereka, umat Israel, untuk keluar, dan akhirnya Musa bisa membelah laut pada itu dengan kekuatannya Tuhan pastinya. Yang ketiga, waktu mereka bersungut-sungut, orang Israel di tengah-tengah perjalanan mereka yang harusnya 40 hari udah selesai, tapi tetap aja jadinya 40 tahun dan mereka bersungut-sungut, mereka kelaparan juga. Dan yang ketiga itu Tuhan memberikan makanan buat mereka dari langit, yaitu roti mana. Yang keempat, waktu mereka lagi kepanasan gitu, Tuhan memberikan mereka tiang awan. Dari perjalanan ini, saya coba mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Musa itu adalah tugas membawa umat-umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Namun panggilannya bukan tugas itu. Tugas itu memperlengkapi panggilannya. Dan kalau kita lihat bahwa dari awal tadi yang saya bilang bahwa Tuhan udah memberikan tulah sampai ke tiang awan tadi, kita lihat bahwa proses pengenalan yang dilakukan Musa terhadap orang-orang Israel, dan orang-orang Israel jadi mengerti bagaimana cara kerjanya Tuhan. Bagaimana mereka merasakan hadirat Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam ini. Dan saya rasa dengan kejadian ini mereka jadi mengenal Tuhan sendiri, dan mereka mengenal pribadinya Musa. Pribadinya Musa itu menjadi brand ambasadornya atau menjadi kehadirannya Tuhan buat mereka, dan mereka boleh mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Dan saya yakin sebenarnya kenapa Tuhan memberikan mereka waktu 40 tahun, sebenarnya waktu pengenalan Tuhan tuh tidak pernah singkat gitu. Dan itulah masa-masa kita boleh mengenal Tuhan. Jadi menurut saya panggilan Musa adalah menjadi brand ambasadornya Tuhan di mata-mata orang Israel, dan bagaimana dia menjadi contoh buat mereka untuk terus berpengharapan sama Tuhan. Inilah yang menurut saya jadi panggilannya kita harusnya. Panggilan kita adalah menjadi seperti Kristus, di mana kita berpengharapan sama Tuhan, bagaimana kita membuat orang-orang sekitar kita boleh mengerti bagaimana Tuhan cara bekerja dan bisa memberikan kesaksian buat Tuhan. Nah, saya juga punya satu hal, yaitu kalau kita soal identitas nih. Nah, kita tahu soal Musa gitu. Musa ini kalau kita coba baca di dalam Keluaran 2 ayat 10 dan 11 gitu. Tapi saya baca dulu yang 2:11 ayat pasal 2 ayat 11. Katanya gini,
di awal itu. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Jadi saya nggak tahu ya dari yang pasal 2 ayat 10 sampai ke 11, kok tiba-tiba Musa tahu bahwa itu saudara-saudaranya. Mungkin, saya juga nggak tahu. Mungkin dia diberitahukan sama ibunya, yang ibu angkatnya pastinya, apakah dia itu sebenarnya orang Israel. Tapi kalau di ayat ini, sebenarnya dia tahu bahwa itu saudara-saudaranya. Nah, kalau saya lihat nih, bagaimana dia tahu identitasnya adalah orang Israel. Sama seperti kita. Kalau kita tahu kita punya asal, kita tahu bapak kita itu kan orangnya baik misalnya, orangnya rajin. Kita juga pasti mewarisi sifat-sifat tersebut. Nah, kalau kita tahu identitas kita, yaitu identitas kita anak Tuhan, anaknya Allah gitu. Jadi, apa yang menjadi panggilan kita? Ya kita harusnya menjadi sama seperti Kristus. Bagaimana kita terus mengabarkan kabar baik, memberitakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sehingga orang-orang di luar sana akan melihat bahwa Tuhan itu sumber-sumbernya satu-satunya pengharapan buat kita. Dan hari-hari ini saya yakin dan percaya kita sangat-sangat butuh Tuhan. Banyak keadaan yang tidak sesuai dengan keadaan kita, tapi kita bisa jadi jawaban buat orang-orang banyak bahwa kita punya karakter Kristus yang memberikan damai sejahtera buat banyak orang. Dan kita boleh tetap memberkati orang walaupun keadaan kita juga mungkin tidak baik. Tapi saya yakin dan percaya kalau karakter Kristus ada di kita, kita akan selalu mempunyai sifat-sifatnya Kristus pastinya. Dan untuk itu kembali lagi kepada tema bulan ini, bagaimana jika kita tidak melakukan panggilan. Kita tahu bahwa panggilan kita adalah menjadi seperti Kristus. Nah, ketika kita tidak menjadi sebuah Kristus, hidup kita akan sia-sia pastinya. Hidup kita menjadi tidak ada maknanya, dan hidup kita menjadi tidak ada artinya buat banyak orang. Dan hari-hari ini biar kita semakin hari semakin percaya kepada Tuhan dan semakin memberkati banyak orang. Untuk itu, sekian daripada saya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Terima kasih. God bless you all. Shalom saudara. Tahun ini adalah tahun calling, tahun panggilan. Dan setiap panggilan tentunya punya tujuan. Sedikit mengulang tentang panggilan, mari kita sama-sama belajar dari Alkitab di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa kita ini buatan Allah yang diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah telah tetapkan sebelumnya. Dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Terjemahan versi bahasa Inggris New International Version berkata bahwa for we are God's handiwork, created in Jesus Christ to do the good works which God prepared in advance for us to do. For we are God's handiwork, bahwa kita ini buatan Allah yang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Created in Jesus Christ, diciptakan di dalam Yesus Kristus, yang artinya bahwa kita memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Hidup yang lama kita menjadi hidup yang baru. Untuk apa kita diciptakan? Tentunya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang Tuhan Allah sediakan, yang sudah Dia tetapkan jauh sebelum kita diciptakan. Dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Bulan ini kita membahas mengenai tema What if we choose to reject His calling? Bagaimana jika kita menolak panggilan atau lari dari panggilan Tuhan? Bicara mengenai penolakan panggilan, gak hanya terjadi pada saat panggilan itu datang. Tetapi terkadang justru penolakan panggilan itu terjadi ketika kita mengerjakan panggilan tersebut. Loh, kok bisa? Tentu bisa, saudara. Karena panggilan adalah sebuah journey. Katakan journey. Yes, journey. Di mana di dalam journey ada proses, ada pertandingan, ada perlombaan
yang harus saya dan saudara jalani. Mari kita dengar apa yang Alkitab katakan tentang proses pertandingan atau perlombaan. Mari kita buka di Alkitab kita di 1 Timotius 6 ayat 12. Dikatakan bahwa bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Berusahalah dengan sungguh-sungguh di dalam peperangan iman mencapai hidup yang kekal di mana saya dan saudara telah dipanggil. Waktu kita ketemu proses, kita dihadapkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam peperangan iman untuk mencapai hidup yang kekal. Karena itulah kita dipanggil. Ada dua pilihan yang akan kita hadapi waktu kita mengalami sebuah proses. Yaitu, pertama, saudara berhasil melewati proses itu. Dan yang kedua, saudara berhenti, menolak, dan keluar dari panggilan tersebut. Waktu kita mengerjakan panggilan, ada proses yang akan kita hadapi. Namun terkadang proses itu menyebabkan kita secara sadar atau tidak sadar keluar, lari, dan menolak panggilan tersebut. Kembali kepada pertanyaan tadi, what if we choose to reject His calling? Bagaimana jika kita menolak atau lari dari panggilan Tuhan? Hari ini, poin satu yang akan saya bagi adalah, waktu kita menolak panggilan Tuhan, maka kita akan terputus persekutuan kita dengan Bapa. Dan hari ini kita akan belajar daripada kisah hidup Saul. Saul dikatakan bahwa Saul adalah anak dari Kishi, keturunan suku Benjamin. Ia dikatakan elok rupanya, badannya tinggi. Saul juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Ia penuh roh Allah dan ia dipilih Tuhan melalui perantaraan Nabi Samuel sebagai raja atas Israel. 2 tahun Saul menerima panggilan Tuhan dan mengerjakannya. Tetapi pada saat mengerjakannya, Saul menghadapi sebuah proses. Tanda-tanda penolakan panggilan Saul bisa kita baca di 1 Samuel 13. Di mana Saul mengalami tekanan yang hebat. Tentara Filistin dikatakan seperti pasir banyaknya. Saul mulai diragukan kemampuannya dan mulai ditinggalkan tentaranya. Dan dengan sombong, Saul mengambil tanggung jawab panggilan Samuel sebagai imam untuk mempersembahkan korban bakaran. Apa yang Saul lakukan adalah menolak panggilan Tuhan. Apa yang Saul lakukan adalah lari dari panggilan Tuhan. Seharusnya Saul menunggu untuk Samuel segera datang di hari yang ke-7. Akibatnya apa? Saul menjadi bodoh. Nabi Samuel berkata, "Bodoh sekali perbuatanmu." Saul memiliki mental pecundang karena dia takut akan mengalami proses dikecewakan oleh rakyatnya, ditinggalkan oleh rakyatnya. Saul juga meragukan janji Allah, padahal dia sendiri sudah diurapi oleh Allah. Saul memulai dengan baik, namun mengakhirinya dengan buruk. Saul kehilangan tahta kerajaan dan nyawanya. Alkitab bakal menuliskan di 1 Tawarik 10 ayat 13-14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saudara, belajar dari kisah hidup Saul. Sebenarnya yang Saul butuhkan adalah dia hanya perlu menunggu Samuel yang sengaja datang telat untuk memberi pengarahan. Terkadang dalam kita mengerjakan panggilan, yang diperlukan adalah ketaatan dan bukan hanya korban bakaran. Belajar juga dari kisah hidup Petrus. Waktu kita menolak panggilan atau lari dari panggilan,
maka mari segera kembali kepada anugerah-Nya dan persekutuannya. Demikian halnya dengan Petrus yang mengalami proses waktu setelah kebangkitan Tuhan. Para murid cemas, para murid khawatir. Petrus dan para murid berpikir, sudah selesai dengan Yesus dan ajarannya. Cukup sudah masa panggilan Petrus sebagai murid. Mungkin ini saatnya kembali kepada profesi mula-mula, yaitu nelayan. Karena hidup harus berjalan terus. Kalau kita baca di kitab Yohanes 21 ayat 1-3, Petrus merasa khawatir dan Petrus kembali kepada profesinya yang semula. Dan ketika itu dia lakukan, akibatnya sepanjang malam ia tidak mendapat apa-apa. Waktu Petrus dan para murid menjauhi persekutuan dengan Tuhan, mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka menjadi khawatir, putus asa, lelah, dan tidak ada masa depan. Poin 2 yang saya mau bagi adalah, mari segera kembali kepada anugerah dan persekutuannya. Mungkin saat ini saudara sedang mengerjakan panggilan, dan saudara ketemu dengan proses. Saudara bergumul dengan proses itu, namun seakan-akan Tuhan tidak bekerja. Engkau merasa hidupmu sia-sia, gak ada yang menolong. Engkau merasa sendiri. Dan waktunya sudah dekat. Sebagai sesama Christ follower, saya mengingatkan jangan menyerah. Tetap maintain hubunganmu dengan Tuhan. Pertajam pendengaranmu tiap hari. Nantikan Tuhan. Maka apa yang dimiliki Bapa akan kita miliki. Kepandaian kekuatanmu, elok parasmu, pengalamanmu, bukan sesuatu yang utama. Melainkan kemampuan mendengar suara Tuhan dan ketaatan adalah terpenting dalam mengerjakan journey panggilan kita. Yang kita perlukan hanya mempertajam kemampuan pendengaran kita dan ketaatan dalam melakukannya. Mari bangun hubungan dengan Tuhan. Mulai hari ini, mari cepat meresponi dengan memilih merestorasi hubungan dengan Bapamu. Mari mulai mengerjakan panggilan sampai Tuhan nyatakan selesai dengan panggilan kita dan mahkota kehidupan tersedia buat kita. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Jemaat Home Church dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama ibadah melalui YouTube channel. Kali ini di Home Church kita memang memanfaatkan teknologi yang ada dalam setiap keterbatasan yang kita miliki kali ini. Bersyukur kita bisa manfaatkan teknologi yang ada. Salah satunya melalui YouTube channel ini kita bisa beribadah walaupun dari rumah, dimanapun kita berada, baik dengan handphone, laptop, apapun itu, kita bisa ibadah bareng-bareng ya. Walaupun saya sangat merindukan kita bisa beribadah bareng-bareng di South Quarter Function Hall, di mana hal itu tidak bisa kita lakukan untuk hari ini. Langsung saja mengenai tema yang dibawakan dalam bulan ini, yaitu secara keseluruhan untuk tahun ini kita mempunyai tema mengenai calling. Dan di bulan April ini sendiri temanya adalah what if, yaitu apabila kita menjawab no atau apabila kita say no terhadap panggilan Tuhan. Kalau kita membahas mengenai what if ini, memang ini satu hal yang kontradiktif ya. Tuhan memanggil kita dengan satu tujuan tertentu, God's purpose, God's calling, tapi memang kalau kita bilang say no, apa sih yang akan terjadi gitu. Jadi boleh nggak sih kita bilang kita say no terhadap panggilan Tuhan? Ya sebenarnya boleh-boleh aja sih. Cuman ya saya percaya dari setiap apa yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya. Konsekuensi apa sih yang ada di balik itu? Itu yang akan kita coba sama-sama gali pada hari ini mengenai firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama. Lari dari panggilan Tuhan ini memang satu topik yang cukup menarik ya. Dan di Alkitab sendiri ada satu tokoh yang saya selalu teringat apabila berbicara mengenai lari dari panggilan Tuhan, yaitu Nabi Yunus ya. Karena kita tahu Tuhan memanggil Nabi Yunus dengan satu tujuan yang jelas, tapi respon
Yunus seketika itu juga adalah dia langsung lari dari panggilan Tuhan. Kita akan sama-sama bahas di sini. Saya mau coba buka ayat di Alkitab ini, yaitu di Yunus pasal yang pertama. Oke, dari perikopnya aja Yunus mengingkari panggilan Tuhan ya. Di sini memang kisahnya mengenai pada saat Yunus dipanggil oleh Tuhan, dia justru melarikan diri gitu dari yang harusnya dia pergi ke Niniwe, justru dia melarikan diri ke Tarsis. Ada dua hal yang saya mau bicarakan mengenai apabila orang lari dari panggilan Tuhan ini, yaitu tadi kita bahas mengenai konsekuensinya. Lari dari panggilan Tuhan, oke, itu yang Yunus lakukan. Tapi apa sih konsekuensinya dalam kehidupan Yunus? Kita lihat di sini ada dua konsekuensi yang terjadi pada saat Yunus itu lari daripada panggilan Tuhan. Kita bisa baca di sini di Yunus 1 ayat 3 ya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, di ayat 4 ini dikatakan bahwa tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Konsekuensi yang pertama pada saat kita lari dari panggilan Tuhan adalah itu merugikan diri sendiri ya, atau membuat susah diri sendiri ya. Pada saat Yunus itu mendapat panggilan dari Tuhan, dia harus ke Niniwe. Dari posisi Yunus itu, Niniwe ada di timur, sedangkan Yunus itu melarikan diri ke Tarsis yang ada di posisi barat. Gitu. Pada endingnya yang kita tahu dari kitab Yunus ini adalah endingnya Yunus harus ke Niniwe juga gitu. Jadi istilahnya dia sangat buang waktu, dia sangat wasting time gitu, dari yang harusnya dia bisa langsung ke Niniwe, tapi dia harus putar dulu ke Tarsis. Bahkan dia nggak sampai ke Tarsis, dia harus berhadapan dengan badai besar, dan akhirnya di endingnya dia harus ke Niniwe juga. Itu justru menyulitkan diri sendiri ya kalau saya bilang di sini untuk Yunus ya. Itu yang pertama pada saat seorang lari daripada panggilannya. Yang kedua ini ada di ayat 5, yaitu di mana awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya dan membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Nakhoda datang dan berkata gitu, bagaimana sih ceritanya gini, Yunus bisa-bisanya dalam kondisi seperti ini tertidur gitu. Nah, yang kedua ini adalah menyusahkan orang lain atau membuat susah orang lain gitu. Pada saat seorang Yunus lari dari panggilannya, dia membuat susah orang lain, yaitu di sini awak-awak kapal. Pada saat datang badai besar itu, Yunus langsung tahu kalau badai besar itu datang, itu karena Yunus lari dari panggilannya. Jadi pada saat dia lari dari panggilannya, Yunus langsung tahu, ini pasti terjadi karena saya lari dari panggilan saya. Gitu. Yang kedua adalah membuat susah orang lain gitu. Kita di sini lihat awak kapal adalah orang-orang yang terbiasa hidup dalam perjalanan di laut ya. Satu badai yang luar biasa ini membuat mereka susah gitu. Jadi poin yang saya lihat di sini adalah pada saat seseorang itu lari dari panggilan, yang pertama dia membuat susah dirinya sendiri, dan yang kedua dia membuat susah orang lain. Saya tadi memang pada saat menyiapkan bahan ini sendiri, saya juga berkata-kata dalam diri saya bertanya, Tuhan di masa seperti ini di mana pandemi virus COVID ini ada di sekitar kita, apakah ini merupakan satu hal yang pas gitu kalau kita membahas mengenai calling gitu. Padahal yang harusnya kita bahas adalah mengenai survivability gitu. Bagaimana caranya kita bisa survive di tengah pandemi COVID ini, di tengah kesulitan yang ada. Karena kalau kita lihat berita, apapun yang muncul di situ adalah mengenai masalah, mengenai problem. Banyak sekali problem yang terjadi yang sebelumnya tidak terjadi, tapi sekarang muncul gitu. Saya justru melihat kayaknya lebih pas kalau kita membahas bagaimana caranya kita bisa menghadapi masa sulit. Tapi di sini saya melihat ada pesan Tuhan yang luar biasa mengenai calling itu sendiri. Karena pada saat kita membicarakan mengenai panggilan, kita nggak bicara mengenai diri kita sendiri. Tapi justru itu bagaimana melihat tujuan Tuhan melalui kita terhadap diri orang lain. Saya melihat justru dalam mengenai panggilan itu, dalam mengenai calling, yang kita bahas di sini lebih banyak mengenai orang lain. Bagaimana hidup kita bisa berdampak kepada orang lain. Itu yang saya lihat. Membahas mengenai
menemukan panggilan itu adalah satu hal yang terpisah sendiri. Cuman ada beberapa orang di sini yang saya bisa lihat gitu, dari panggilan hidupnya justru mereka memberikan satu dampak positif yang luar biasa bagi kemanusiaan. Selain tokoh Yunus yang lari dari panggilannya, kita juga sempat membahas mengenai pada saat Musa dipanggil oleh Tuhan. Pada saat Musa dipanggil pertama kali oleh Tuhan, responnya yang pertama kali adalah dia mempertanyakan mengenai panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kalau Musa dia masih bernegosiasi, Tuhan, apa benar ini saya? Tuhan, bagaimana saya bisa gitu. Tapi kalau Yunus dia benar-benar langsung berbalik 180 derajat, dia benar-benar langsung lari gitu. Ini adalah membahas mengenai apa yang kita lihat dari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Pada saat Musa sendiri, mungkin dia nggak bisa lihat apa yang ada di depan, dia nggak bisa lihat apa yang bisa dirinya lakukan terhadap panggilannya Tuhan. Tetapi kalau misalnya di dalam kisah Yunus sendiri, dia nggak mau apa yang dipanggil Tuhan dalam kehidupannya bisa terjadi di ke depan nanti. Dia tidak mau rakyat Niniwe diselamatkan. Itu makanya dia menolak untuk terjadinya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Pada akhirnya, panggilan merupakan sesuatu yang kita lakukan dengan penuh kerelaan, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan Tuhan. Jadi panggilan itu tidak hanya bercerita mengenai kita, tapi justru tentang orang lain. Itu kenapa banyak sekali orang yang justru melakukan panggilannya pada saat-saat seperti ini. Banyak orang yang keluar dari zona nyaman mereka untuk memberikan hidupnya bagi orang lain. Justru membahas mengenai calling sendiri, ini adalah saat yang tepat di waktu-waktu seperti ini. Karena justru inilah saatnya untuk kita menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi hidup kita. Saya mau bahas mau baca sama-sama dengan kita semua di Roma 8 ayat 28. Saya bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Justru di saat seperti ini dunia membutuhkan Anda dan saya, orang-orang seperti kita untuk mengerjakan panggilan hidup kita. Saya berdoa agar kita terus melakukan apa yang menjadi panggilan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, melalui para teman-teman kita tadi, para pemimpin di LCC. LCC adalah Life Changing Community. Life Changing Community adalah nama dari kelompok pemuritan kita di Home Church. Nah, saudara, melalui mereka tadi saya makin kagum sama Tuhan. Kenapa? Yang pertama, karena saya melihat betapa Tuhan memakai kita semua, terutama teman-teman kita tadi yang sharing. Melalui setiap perjalanan hidup mereka, Tuhan bawa mereka makin dewasa, makin mengenal Tuhan. Tuhan memberkati hidup mereka melalui pengenalan mereka terhadap Tuhan. Wah, luar biasa. Saya sangat diberkati. Yang kedua, saya melihat Tuhan luar biasa karena melalui firman yang sama yang mungkin kita baca sehari-hari. Kita baca tentang Musa, kita baca tentang Saul, kita baca tentang Petrus, Yunus, Tuhan Yesus. Tetapi setiap kali kita baca, ternyata rema yang kita terima, suara Tuhan itu berbicara secara pribadi. Buat saya juga buat saudara, masing-masing berbeda sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini membuktikan betapa firman Tuhan itu hidup. Amin, saudara. Terima kasih untuk semua leaders tadi yang sudah sharing. Saya percaya mereka akan terus menjadi berkat untuk kita di waktu-waktu ke depan lebih sering lagi. Amin ya, saudara ya. Yang kedua, mengenai program iGive. iGive adalah program dari LCC tentang kepedulian kita terhadap dampak orang-orang yang terkena dampak dari COVID ini. iGive adalah singkatan dari Inspiring Give. Terima kasih untuk teman-teman LCC yang sudah mulai menjalankan program ini dan melalui semua iFriend. Terima kasih ya. Dan saya percaya program ini akan terus kita jalankan mungkin sampai dampak dari COVID ini agak mereda sedikit. Puji Tuhan. Dan terima kasih buat hari ini. Saya berdoa dimanapun saudara ada, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan melingkupi kita semua. Dan minggu ini damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Tuhan berkati.
Terima kasih karena Anda telah mengikuti ibadah bersama Home Church Jakarta. Dan inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan serta persembahan persepuluhan dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Setiap hari jam 8 malam, Home Church Jakarta mengadakan online pray and worship bersama Pastor Sammy dan Fanny Mandik. Kita bisa menyembah dan berdoa bersama melalui aplikasi live Instagram. Let's stay home and pray. Seiring dengan dampak ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19, maka Life Changing Community atau LCC dari Home Church Jakarta mengadakan program iGift atau Inspiring Gift yang akan menyalurkan bantuan kepada lingkungan yang membutuhkan. Bagi anggota LCC maupun semua Anda yang tertarik untuk mengikuti program ini, silakan menyalurkan bantuan Anda melalui rekening BCA GBI Home dengan memberikan keterangan iGift, atau Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut atau menghubungi akun Instagram @homechurchjakarta. Ibadah online dapat kembali Anda ikuti minggu depan di channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 pagi. Dan untuk info terbaru, silakan terus mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Mengakhiri ibadah kita, online Sunday service kita di minggu terakhir di bulan April ini. Puji Tuhan, kita sudah di penghujung bulan ini. Dan Tuhan bawa kita sebentar lagi masuk kepada bulan baru. Mari kita selesai dengan rahmat dan berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. God bless.